Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anak-anak? Baik, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih belajar dengan online. Semoga walaupun dengan masih belajar dengan online, kalian masih tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pecahan dan lambangnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang faktor dan kelipatan, kemudian ada perpangkatan, di mana perpangkatan ada perkalian bilangan berpangkat. Jika perkalian bilangan berpangkat, maka perpangkatannya akan menjadi penjumlahan. Kemudian pembagian bilangan berpangkat, di mana nanti pangkatnya akan menjadi pengurangan. Kalau bilangan pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan menjadi dikalikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang pecahan dan lambangnya. Ada yang tahu nggak apa sih pecahan itu dan apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, misalkan kalian mempunyai kue. Satu kue ini kemudian kalian potong menjadi 4 bagian. Nah, kemudian ada satu bagian ini kalian berikan kepada adiknya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan belajar tentang pecahan senilai. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada lingkaran dibagi dengan 2. Maka ini akan menjadi 1/2 yang diarsir karena adalah jumlahnya 1. Kemudian di sini ada 2 bagian, maka pecahannya menjadi 1/2. Untuk gambar yang selanjutnya, ada satu lingkaran dibagi menjadi 4. Kemudian kita perhatikan yang diarsir ini ada 2, maka pecahannya menjadi 2/4. 2 itu adalah dari yang diarsir, 4 adalah dari jumlah bagiannya, dan seterusnya. Nah, karena luas yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10 bernilai sama dan disebut pecahan senilai. Di sini pecahannya sama karena apa? Jumlahnya di sini yaitu adalah sama-sama menjadi ini, kalau disederhanakan menjadi 1/2. Kayak di sini 5/10, kalau disederhanakan kita sama-sama bagi menjadi 5, maka menjadi 1/2. Maka pecahan ini disebut dengan pecahan senilai. Pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0, digunakan sifat berikut. A per B sama dengan A dikali M per B kali M, atau A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N dengan M dan N tidak sama dengan 0. Untuk yang kedua, pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara A per B sama dengan A per B A dibagi FPB per dari dimana A per B akan sama dengan A dibagi FPB dari A dan B per B dibagi FPB dari A dan B, dengan B tidak sama dengan 0. Untuk contohnya, tentukan 2 pecahan yang senilai dengan 2/3 dan tunjukkan dengan diagram. 2/3. Nah, di sini
kita kalikan, sama-sama kita kalikan dengan 2. Penyebutnya dikalikan 2, pembilangnya juga dikalikan 2. Ini pembilang kali 2, penyebut kali 2, maka 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kemudian yang ini 2/3 sama-sama kita kalikan dengan 3. Maka 2 dikali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9. Untuk gambarnya seperti ini ya. Yang pertama ini kan yang diarsir 2, jumlahnya ada 3, berarti 2/3. Kemudian ada ini 1, 2, 3, 4, 4/6. Yang di sini ada 6/9, dimana ini merupakan pecahan yang senilai. Daerah yang diarsir pada gambar di atas menunjukkan pecahan yang senilai. Yang kedua, nyatakan 45 menit dari 1 jam sebagai bentuk pecahan. Nah, bahwa kita ketahui kalau 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, kita akan mencari 45 menit dari 1 jam. Berarti 45 menit dari 1 jam adalah 60. Jadinya 45 dibagi dengan 60. Kemudian kita sederhanakan, 45 kita bagi dengan 15 menjadi 3. 60 dibagi dengan 15 menjadi 4. Jadi hasilnya adalah 3/4 bagian dari 1 jam. Untuk materi yang selanjutnya adalah membandingkan dua pecahan. Di antara dua pecahan A/B dan P/Q dengan B dan Q tidak sama dengan 0, akan terdapat salah satu hubungan berikut. Yang pertama, A/B lebih dari P/Q. Ditulis sebagai ini, yang kita ingat-ingat tandanya ini. Kemudian yang kedua, A/B kurang dari P/Q, tandanya adalah seperti ini. Untuk hubungan yang ketiga, A/B sama dengan P/Q, maka tandanya adalah sama dengan. Untuk mengetahui hubungan antara dua pecahan, terlebih dahulu samakanlah penyebut kedua pecahan tersebut. Selanjutnya, bandingkanlah nilai kedua pembilang pecahan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh berikut. Tentukan hubungan dari pecahan 3/4 dan 3/5. Nah, seperti tadi, bahwa kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu untuk menentukan hubungan dari dua pecahan. Dari 4 dan 5, kita samakan penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK dari 4 dan 5. Nah, untuk KPK telah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Maka penyebutnya menjadi 20. 3/4 akan sama dengan 15/20. Kenapa 15/20? Kan ini tadi kita samakan penyebutnya menjadi 20. Maka 4/20 itu akan sama dengan dikali 5. 4 kali 5, 20. Kemudian pembilangnya juga sama, akan kita kalikan 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian untuk 3/5, karena penyebutnya ini menjadi 20, itu tadi 5 menjadi 20 sama dengan kita kalikan 4. Maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Karena dari sini kita lihat pembilangnya saja, 15 dan 12. 15 dan 12 yang lebih besar adalah 15. Nah, karena 15 lebih besar dari 12, maka 3/4 itu lebih besar dari 3/5. Untuk yang kedua, susunlah deretan pecahan
7/8, 1, 11/12 dalam urutan naik atau dari kecil ke besar. Nah, sama seperti tadi, untuk mengurutkan suatu pecahan, maka harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk mencari penyebutnya biar sama, itu menggunakan KPK. KPK dari 8, 1, dan 12. 1 itu sama dengan 1/1. Maka KPK dari 8, 1, dan 12 adalah 24, karena bisa kita bagi dengan bilangan-bilangan ini 12. 12 dibagi dengan 8 kan 7/8. Bawahnya udah 12. Berarti 8 menjadi 24 ini sama aja kita kalikan dengan 3. Maka pembilangnya juga kita kalikan 3. Hasilnya adalah 21. 1 tadi sama dengan 1/1. Karena penyebutnya menjadi 24, maka itu sama aja dikalikan 24. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan 24, hasilnya adalah 24/24. Untuk 11/12, penyebutnya menjadi 24. Dari 12 menjadi 24 itu sama dengan dikalikan 2. Maka pembilangnya juga dikalikan 2, hasilnya adalah 22. Jadi 11/12 itu sama dengan 22/24. Kemudian untuk mengurutkan, kita lihat pembilangnya, karena penyebutnya udah sama semua. 21, 24, dan 22. Dari sini yang terkecil adalah 21. Kemudian yang kedua adalah 22, baru 24. Maka urutan pecahannya dari terkecil yang ke terbesar adalah 7/8, 11/12, dan 1. Untuk materi yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari pecahan campuran. Pecahan campuran itu bentuknya A, B, per C. Kalau pecahan biasa bentuknya adalah A/B. A, B per C dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan biasa, yaitu A, B per C sama dengan C kali A ditambah B per C. Ini harus selalu kita ingat, karena untuk kedepannya pasti akan sering digunakan sampai ke kelas yang selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contohnya. Nyatakan bilangan 2/5/6 sebagai pecahan biasa. Nah, ini kita perhatikan 2/5/6 merupakan bentuk dari pecahan campuran. Kemudian untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, itu caranya seperti ini. Di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Kemudian ini kalau diubah akan menjadi C kali A. C-nya adalah 6. Berarti 6 dikali dengan A-nya 2, 6 kali 2, 12 ditambah dengan B-nya 5. 12 ditambah 5 adalah 17. Kemudian per C, C-nya adalah 6, berarti 17/6. Untuk contoh yang kedua, 2/5 dari penduduk suatu kota adalah laki-laki. Jika banyak penduduk kota tersebut 8 juta jiwa, tentukan banyak penduduk laki-laki. Nah, untuk menghitung banyak penduduk laki-laki, sudah diketahui bahwa jumlah laki-lakinya itu adalah 2/5 dari penduduk kota. Sedangkan penduduk kotanya adalah 8 juta. Maka untuk mencari banyak penduduk laki-laki itu 2/5 dikali 8 juta. Hasilnya adalah 3.200.000 jiwa. Untuk materi yang selanjutnya adalah pecahan negatif. Sekarang kita perhatikan garis bilangan berikut. Nah, di sini ada di sebelah kanan 0 ada angka 1/2
3/4, kemudian 1. Dan di sebelah kiri 0 ada angka negatif 1/2, negatif 3/4, dan negatif 1. Pada gambar di atas, titik yang terletak di tengah 0 dan 1 menunjukkan titik untuk bilangan setengah antara 0 dan 1. Yang di tengah-tengahnya adalah titik setengah. Dengan demikian, titik yang terletak di tengah-tengah 0 dan negatif 1, 0 dan negatif 1 menunjukkan bilangan negatif setengah. Ini yang di tengah-tengahnya antara 0 dan negatif 1. Nah, yang merupakan lawan bilangan dari pecahan setengah. Jadi, negatif setengah ini merupakan lawan dari bilangan setengah. Jadi, untuk setiap pecahan A per B, terdapat lawan dari pecahan tersebut yang merupakan pecahan negatif, yaitu negatif A per B. Untuk contohnya, tentukan hubungan pecahan negatif 3/4 dengan negatif 5/7. Sama seperti tadi, untuk hubungan dari dua pecahan, itu ada yang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yang ketiga sama dengan. Yang pertama, untuk menentukan hubungan dari dua pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan mencari KPK dari kedua penyebut pecahan. Maka kita harus mencari KPK dari 4 dan KPK dari 7. Untuk KPK dari 4 dan 7 adalah 28. Kemudian untuk menjadi 28, maka harus kita kalikan dengan 7. Pembilangnya kita kalikan 7 menjadi 21. Kalau untuk penyebutnya udah dikalikan 7, 4 kali 7 adalah 28. Maka negatif 3/4 ini sama dengan negatif 21/4. Kemudian untuk negatif 5/7 sama seperti tadi, yaitu harus kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi 28. Maka pembilangnya ini kalau ini penyebutnya menjadi 28, itu sama aja 7 dikali 4. Nah, maka untuk pembilangnya juga harus kita kalikan 4, maka hasilnya adalah 20. Jadi negatif 5/7 ini sama dengan negatif 20/28. Di sini karena penyebutnya udah sama, yaitu adalah 28, maka kita bisa membandingkan, mencari hubungannya mana yang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Yang kita perhatikan negatif 21 dengan negatif 20. Karena di sini tandanya negatif, maka yang lebih besar adalah negatif 20. Jadi negatif 20/28 ini lebih besar dari ini. Atau dengan kata lain, bahwa negatif 3/4 itu kurang dari negatif 5/7. Untuk pecahan negatif ini kita harus memperhatikan tandanya negatif, dan karena negatif maka yang lebih besar adalah yang ini. Justru yang angkanya lebih kecil ini adalah lebih besar. Kalau untuk pecahan yang positif, kalau angkanya lebih besar maka dia lebih besar. Kalau untuk pecahan negatif, kalau dia pembilangnya kecil, maka dia malah yang lebih besar. Itu yang harus kita perhatikan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar pecahan dan persen. Pecahan desimal dan persen. Yang pertama ada pecahan desimal. Nah, contoh penggunaan notasi desimal dalam penulisan bilangan adalah pada kalkulator atau komputer. Dalam sistem desimal, angka-angka dalam sebuah bilangan desimal masing-masing mempunyai arti berikut. Nah, ini untuk contohnya adalah ada 2345,678. Di sini duanya adalah sebagai ribuan, untuk tiganya sebagai ratusan, 4-nya sebagai puluhan, 5-nya sebagai satuan, untuk 6-nya sebagai 1/10,
Untuk 7-nya 1/100, untuk 8 adalah 1/1000. Nah, karena 2-nya menjadi ribuan, maka menjadi 2000. 3-nya karena ratusan menjadi 300. 4-nya karena puluhan menjadi 40. 5-nya adalah satuan. Untuk 6-nya adalah 1/10, maka menjadi 6/10. Untuk 7-nya menjadi 1/100, maka menjadi 7/100. 8-nya menjadi 1/1000, maka menjadi 8/1000. Kemudian untuk yang pecahan ini kita samakan penyebutnya, yaitu menjadi 1000. Maka 1000 dibagi dengan 10 itu sama aja 100. Nah, kemudian 100-nya ini kita kalikan 6, maka menjadi 600. Atau dengan kata lain, dari 10 menjadi 1000 itu sama aja dikalikan 6. Karena penyebutnya dikalikan 6, maka pembilangnya juga harus dikalikan 6. Maka kok 6? Karena kalau dari 10 menjadi 1000 itu dikalikan 100. Nah, karena penyebutnya dikali 100, maka 6 harus dikalikan 100 menjadi 600. Kemudian dari 100 menjadi 1000 itu sama aja dikali dengan 10. Karena yang penyebutnya udah dikali 10, maka pembilangnya juga harus dikali 10, maka menjadi 70. Di sini karena sudah 1000, maka masih utuh. Kemudian ini penyebutnya udah sama semua, maka bisa kita jumlahkan menjadi 678/1000. Kemudian ini dijumlahkan menjadi 2345. Ditambah 678/1000, maka hasilnya adalah 2345 678/1000. Untuk contohnya, yang pertama, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Yang pertama ada 4,67. Nah, 4 di sini sebagai satuan. 6-nya menjadi 1/10. 7-nya menjadi 1/100-an, atau ini 1/puluhan. Ini menjadi 1/ratusan. Maka menjadi 6/10. 7-nya menjadi 7/100. Kemudian sama seperti tadi, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Maka menjadi 100. Dari 10 ke 100 itu sama aja dikalikan dengan 10. Maka 6-nya juga harus dikalikan 10 menjadi 60. 7/100-nya masih utuh karena penyebutnya sudah 100. Kemudian karena penyebutnya udah sama, bisa kita jumlahkan, hasilnya menjadi 67/100. 4 plus 67/100 sama dengan 467/100. Ini udah dalam bentuk pecahan campuran. Yang ke B ada 0,000289. Dari sini kita ubah menjadi 289 karena ini kita hitung ada berapa angka di belakang koma, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena angkanya 6, maka itu adalah 1 juta. 1 juta kan angkanya 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dari 2,000289 itu diubah menjadi pecahan menjadi 289/1 juta. Untuk contoh yang kedua, nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan desimal dari 3/5. Nah, dari sini 3/5 kita kalikan 2 semua menjadi 6/10. Karena ini sudah per 10, maka 6/10 itu sama dengan 0,6. Sama seperti ini tadi ya. Cuma kebalikannya, kalau ini dari desimal ke pecahan, kalau ini dari pecahan ke desimal. Untuk yang B, 4/100
125. Kita ubah biar menjadi 1000, biar gampang. Jadi kalau dari pecahan biasa kita ubah menjadi desimal, maka penyebutnya kita ubah dulu menjadi 1 per puluhan atau 1 peratusan atau 1 per ribuan dan seterusnya. Di sini biar menjadi 1000, penyebutnya menjadi 1000, maka kita kalikan 8. Penyebut dan pembilangnya kita sama-sama kalikan 8, maka menjadi 32 per 1000. 32 per 1000 sama aja 0,032. Karena 1000 kan harus di belakang koma angkanya ada 3. Ini kan 1000 angkanya 3. Kemudian ini juga 0,032, di belakang koma angkanya juga ada 3, yaitu 1, 2, 3. Jika penyebut dari suatu pecahan ternyata sulit diubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya, maka pengerjaan dapat dilakukan dengan cara membagi pembilang dengan penyebut seperti contoh berikut. Contohnya, nyatakan bilangan 5 per 13 sebagai pecahan sampai 4 tempat desimal dengan cara membagi. 4 tempat desimal ini maksudnya adalah ada 4 angka di belakang koma. Nah, di sini kan 5 per 13. Kita lihat di sini awalnya 5 per 13. 5 itu tidak bisa dibagi 13, maka kita tambahkan 0. Menjadi 5, karena ini ditambahkan 0, maka di sini harus ada 0. 50 dibagi 13, maka hasilnya adalah 3. 3 dibagi 3 kali 13 hasilnya adalah 39. 50 dikurangin 39 hasilnya adalah 11. 11 di sini tidak bisa dibagi dengan 13, maka kita tambahkan 0 lagi menjadi 110. 110 dibagi dengan 13 hasilnya adalah 8. 8 kali 13 104. 110 dikurangin 104 hasilnya adalah 6. Karena 6 dibagi 13 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 lagi menjadi 60. 60 dibagi 13 hasilnya adalah 4. 4 kali 13 sama dengan 52. 60 dibagi 52 sama dengan 8. Nah, 8 juga tidak bisa dibagi dengan 13, maka kita tambahkan 0 lagi. 80 dibagi 13 adalah 4. 4 kali 13 78. 80 kurangin 78 sama dengan 2. Di sini kita tidak perlu tambahkan 0 lagi, karena setelah kita perhatikan hasilnya sudah memenuhi, yaitu ada 4 angka di belakang koma. Jadi hasil dari 5 per 13 itu sama dengan 0,3846. Nah, sekarang kita akan belajar tentang persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Persen itu singkatan dari per 100. Nah, untuk lambang persen adalah seperti ini. Untuk contoh penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya untuk menghitung besar keuntungan, besar potongan harga, besar pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Kalau kita pernah ke mall, pastinya kita juga pernah melihat harga-harga dengan potongan persen, berapa persen, misal 25%, 10%, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari. Untuk setiap pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, jika dinyatakan dalam bentuk persen menjadi A per B kali 100%. Jadi A per B sama dengan A per B kali 100%. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk persen. Yang A ada 7 per 20. Kalau kita ubah ke persen, tadi kan A per B dikali 100%. Nah,
A per B-nya adalah 7 per 20, maka 7 per 20 kali 100%. 100 nanti dibagi dengan 25. 5 kali 3 sama dengan 35%. Untuk yang B, 2 per 15, kita ubah menjadi persen, maka menjadi 2 per 15 kali 100%. Nah, kita lihat 100 ini, kita kalikan 2 dulu, bisa 200, kemudian dibagi dengan 15. Maka nanti hasilnya menjadi 40 per 30%. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, itu menjadi 13 1 per 3. Untuk contoh yang kedua, nyatakan bentuk persen berikut sebagai bentuk pecahan. Yang pertama ada 45%. Kita ketahui 45%, persen itu artinya per 100, maka 45 per 100. 45 per 100, kemudian kita sederhanakan bilangan ini menjadi yang paling kecil. Kemudian ini adalah bisa kita bagi menjadi 5. 45 dibagi 5, 9. Kemudian 100 dibagi 5, 20. Untuk yang B, 275%, itu artinya adalah 275 per 100. Kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 275 per 100. Karena untuk mengubah dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran yaitu adalah 275 dibagi 100, hasilnya adalah 2. Sisanya adalah 75, maka per 100, 100-nya selalu utuh. Nah, untuk ngecek dari pecahan campuran apakah benar pecahan biasanya ini, maka 100 dikali 2, 200 ditambah 75, 275 per 100, udah benar. Nah, dari 275 per 100 ini, 75 per 100-nya kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 25. 75 dibagi 25, 3, 100 dibagi 25 adalah 4. Contoh yang ketiga, dalam suatu kelas yang terdiri dari 18 siswa putra dan 12 siswa putri, ternyata 3 orang tidak masuk sekolah karena sakit. Berapa persen siswa yang tidak masuk? Nah, siswa yang tidak masuk itu kan tadi ada 3 yang tidak masuk karena sakit. Kemudian jumlah keseluruhannya, putranya adalah 18, putri 22. Maka jumlah keseluruhannya adalah 18 per 22. Karena kita akan mencari berapa persen, maka kita kalikan 100%. Maka 3 per 18 ditambah 22 kali 100%. 18 ditambah 22 adalah 40. Maka hasilnya 3 per 40 kali 100%. Hasilnya adalah 7,5%. Jadi banyak siswa yang tidak masuk adalah 7,5%. Untuk yang selanjutnya ada operasi pada pecahan biasa. Pertama ada penjumlahan pecahan. Kita perhatikan gambarnya. Yang pertama pecahan ini adalah ada 1, 2, 3 yang diarsir 3. Jumlah keseluruhannya 6, maka ini adalah 3 per 6. Kemudian ditambah ini saat yang diarsir 1 jumlahnya 3, maka 1 per 3. Kemudian untuk dijumlahkan maka penyebutnya samakan 6, maka hasilnya adalah 5 per 6. Dari uraian di atas, ternyata hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Untuk contohnya, tentukan penjumlahan pecahan dari 1 per 6 ditambah 3 7 per 8. Ada 1 per 6 ditambah 3 7 per 8. Di sini penyebutnya masih berbeda. Nah, maka harus kita cari KPK dari 6 dan 8. KPK dari 6 dan 8 adalah 24. 24 dibagi 6 adalah 4.
4 dikali 1 maka 4, jadinya 1, 4 per 24. Kemudian 24 dibagi 8, 3. 3 kali 7, 21, maka hasilnya adalah 3, 21 per 24. Karena di sini penyebutnya udah sama, maka tinggal kita jumlahkan. Ini 1 ditambahkan 3 sama dengan 4. 4 ditambah 21 hasilnya 25. Dan penyebutnya sama, yaitu 24. Kemudian kita sederhanakan. Karena di sini kan 25 per 24 itu sama aja, 25 dibagi 24 itu 1. Sisanya adalah 1 per 24. Karena 1 per 24, maka satunya ini kita tambahkan 4 menjadi 5. Sisanya adalah 1 per 24. Yang kedua, sebuah mobil angkutan barang mengangkut sebuah sepeda motor dari dealer A dengan berat 131 per 5 kg. Dan di dealer B dengan berat 128 3 per 4 kg. Berapa kilogram berat beban yang diangkut mobil tersebut? Nah, untuk menghitung berat beban yang diangkut mobil, maka kita jumlahkan, yaitu 131 per 5 ditambah 128 3 per 4. Di sini penyebutnya masih berbeda, yaitu 5 dan 4. Maka harus kita cari KPK dari 5 dan 4, yaitu adalah 20. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 1 hasilnya 4. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Maka hasilnya 134 per 20 ditambah 128 15 per 20. Di sini karena penyebutnya udah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. Yang pertama 130 ditambah 128. Hasilnya adalah 258. 4 ditambah 15 hasilnya adalah 19. Maka berat beban yang diangkut mobil seluruhnya adalah 258 19 per 20 kg. Sifat-sifat penjumlahan pada bilangan pecahan. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Kemudian pengurangan pecahan. Pengurangan dengan yang berbeda penyebutnya dilakukan dengan menyamakan dahulu penyebutnya dengan cara menggunakan KPK dari penyebut-penyebutnya. Sama seperti yang tadi. Untuk contohnya, tentukan hasil pengurangan dari pecahan 8 2 per 3 dikurangin 1 per 5, 1 4 per 5. Di sini 8 2 per 5 dikurangin 1 4 per 5. Di sini penyebutnya udah sama, yaitu adalah 5. Sebenarnya tinggal kita kurangkan ini, 2 dikurangin 4, tapi kan susah. Maka harus kita ubah lagi. Dari 8 2 per 5 itu akan sama dengan 7 7 per 5. Karena 8 ini kita ubah menjadi satuan, yaitu 1. Sekarang 8 2 per 5 akan sama dengan 7 2 per 5 ditambah dengan 1. 1 itu akan sama dengan 5 per 5. Maka dari 1 2 per 5 ditambah 5 per 5 atau menjadi 7 7 per 5. Dari 7 7 per 5 penyebutnya udah sama. Kemudian kita kurangkan pembilangnya. 7 dikurangin 4 adalah 3. 7 dikurangin 1 6. Maka hasilnya 6 3 per 5. Untuk contoh yang kedua, tentukan hasil pengurangan dari pecahan 9 2 per 3 dikurangin 2 3 per 8 dikurangin 5 per 6. Nah, di sini kan penyebutnya masih belum sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu, yaitu dengan mencari KPK dari 3, 8, dan 6. Dan ternyata KPK-nya adalah 24. Nah, 24 dibagi 3
adalah 8 kali 2, 16. 24 dibagi 8 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. 24 dibagi 6 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20. Untuk di sini 9 dan 2-nya masih sama. Kemudian tinggal kita kurangkan. Yang pertama kita kurangkan adalah 16 dikurangin 9. Itu adalah 7. Nah, 9 dikurangin 2, 7. Kemudian 7 per 24 dikurangin 20 per 24. Nah, karena 7 per 2 dikurangin 20 itu susah, maka kita ambil 1. Maka atau sama dengan 7 per 24 ditambah 24 per 24, maka sama dengan 31 per 24. Yang ini tadinya 7, karena diambil 1 menjadi 6. Kemudian tinggal kita kurangkan dengan 20 per 24. 31 dikurangin 20 adalah 11. Maka hasilnya adalah 6 11 per 24. Untuk contoh yang ketiga, seseorang mendapat upah Rp840.000 sebulan. 1/6 dari upah tersebut digunakan untuk membayar sewa rumah. 2/5 bagian digunakan untuk kebutuhan makan dan sisanya untuk keperluan lain. Berapa bagian yang digunakan untuk keperluan lain? Kemudian berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lain? Nah, karena keperluan lain ini merupakan sisa dari satu gaji dikurangin 1/6 dikurangin 2/5. Maka 1 dikurangin 1/6 dikurangin 1/5. Karena penyebutnya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu, yaitu menjadi 30. 30 dibagi 1, 30. Kemudian dikalikan 1 sama dengan 30. 30 dibagi 6, 5 kali 1, 5. 30 bagi 5, 6 kali 2, 12. Nah, karena penyebutnya udah sama, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya. 30 dikurangin 5, 25 dikurangin 12 adalah 13. Jadi bagian untuk keperluan lain adalah 13 per 30 bagian. Kemudian berapa rupiah yang digunakan untuk keperluan lain? Maka tinggal 13 per 30 kita kalikan gajinya, yaitu 840. Maka hasilnya adalah 364. Untuk materi selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan pecahan negatif. Untuk menentukan hasil penjumlahan maupun pengurangan pada pecahan negatif, kita gunakan aturan-aturan atau sifat-sifat yang telah kita pelajari pada penjumlahan atau pengurangan pecahan positif. Selain itu, dalam penjumlahan maupun pengurangan negatif, terkadang bentuk pecahan negatif perlu diubah bentuk penulisannya, seperti pecahan berikut. Negatif A per B itu sama dengan negatif dari A per B dibagi B per B. Nah, di sini pembilang dan penyebutnya kita sama-sama bagi dengan B. Hasilnya menjadi negatif A per B, negatif dari A per B per 1. Sama dengan negatif dari A per B. Dengan demikian, pecahan negatif dari A per B dapat dinyatakan sebagai negatif A per B. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Hitunglah penjumlahan dan pengurangan pecahan-pecahan berikut. Negatif 3 per 8 ditambah negatif 7 per 8. Di sini karena penyebutnya udah sama, maka tinggal kita kurangkan pembilangnya. Negatif 3 dikurangin 7. Itu sama dengan negatif 10. Maka hasilnya adalah negatif 10 per 8. Kalau kita buat menjadi pecahan campuran, 10 negatif, ini negatifnya masih utuh. 10 dibagi 8 itu 1. Sisanya adalah 2. Kemudian hasilnya menjadi negatif 1, 2 per 8. Kalau kita sederhanakan menjadi negatif 1, 1 per 4. Untuk contoh yang kedua, 1 per 4 dikurangin negatif 1 per 6 dikurangin 2 per 3. Nah, di sini penyebutnya itu belum sama, maka harus kita samakan terlebih dahulu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya, yaitu dari 4, 6, dan 3. Nah, KPK-nya adalah 12. 12 dibagi 4 adalah 3 kali 1, 3. 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 dibagi 3, 4 kali 2, 8. Nah, di sini tadinya kan dikurangin. Kenapa menjadi positif atau menjadi dijumlahkan? Karena di sini adalah negatif ke negatif, maka hasilnya menjadi positif. Ini adalah sifat
dari yang pernah kita pelajari sebelumnya di bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Di sini karena penyebutnya udah sama, maka tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan pembilangnya. 3 ditambah 2, 5, dikurangin 8, negatif 3. Penyebutnya masih sama, yaitu 12. Jadi hasilnya adalah negatif 3/12. Kalau kita sederhanakan menjadi negatif 1/4. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang pecahan dan ada persen, ada desimal. Nah, untuk pecahan itu kalau mau kita jumlahkan ataupun kita kurangkan, maka harus disamakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Kemudian untuk mencari hubungan dari dua pecahan, maka harus kita samakan terlebih dahulu penyebutnya, baru kita lihat pembilangnya mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil atau hasilnya akan sama. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pembagian dan perkalian pecahan. Kalian di rumah bisa mempelajari terlebih dahulu materi tersebut. Nah, jika ada yang mau ditanyakan, silakan kalian bisa bertanya melalui kolom komentar. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Marilah kita melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.